Di dataran tinggi Sumatera Utara, di antara kabut pagi dan udara yang menusuk tulang, terdapat satu nama yang tak lekang oleh waktu, yaitu Pinem Lauguna. Nama ini bukan sekadar merek angkutan, melainkan simbol keteguhan, pengabdian, dan cinta terhadap rakyat kecil di pedalaman. Ketika banyak perusahaan otobus memilih beroperasi di jalur-jalur utama yang beraspal mulus dan ramai penumpang, Pinem justru menapaki arah sebaliknya, menuju pelosok, ke wilayah di mana jalan hanyalah tanah merah, di mana mesin harus berjuang setiap hari melawan lumpur dan debu. Suara mesin tua yang menggeram di tengah kabut pagi menjadi irama kehidupan bagi masyarakat desa. Anak-anak mengenali waktu keberangkatan dari deru itu. Petani menunggu di tepi jalan membawa hasil bumi, berharap bisa menjualnya ke kota. Di balik semua itu berdirilah satu sosok yang jarang disebut di media, namun begitu dihormati di daerahnya, Nomen Pinem, putra asli dari Kabupaten Karo, salah satu wilayah terdingin di Indonesia. Dari tanah sejuk dan subur itulah lahir gagasan besar yang sederhana, menghubungkan desa-desa terpencil agar tidak terputus dari dunia luar. Pinem Lauguna kemudian tumbuh menjadi lambang keikhlasan dalam dunia transportasi, berdiri sejak tahun 60-an, dan hingga kini tetap dikenang sebagai Damri sejati, bukan karena status, melainkan karena jiwa pelayanannya yang tulus untuk rakyat di pedalaman. Pada masa itu, Sumatera Utara masih bergulat dengan pembangunan infrastruktur yang terbatas. Banyak wilayah pedalaman tidak tersentuh jalan aspal, jembatan, bahkan jaringan komunikasi. Masyarakat di daerah seperti Mahato dan Kota Tengah hidup dalam keterisolasian. Untuk menjual hasil tani atau berobat ke kota, mereka harus berjalan kaki berjam-jam melintasi bukit dan sungai. Melihat kenyataan itu, Nomen Pinem merasa terpanggil. Ia yang sempat merantau ke kota besar menyadari betapa pentingnya peran transportasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan semangat yang tidak bisa diukur dengan angka, ia memutuskan kembali ke tanah kelahirannya dan membangun usaha angkutan rakyat yang kemudian diberi nama Pinem Lauguna. Nama itu diambil dari dua kata yang syarat makna. Pinem sebagai identitas keluarga dan suku Karo, dan Lauguna yang berarti air yang bermanfaat, lambang pengabdian yang terus mengalir tanpa pamrih. Awalnya hanya ada satu kendaraan tua yang digunakan, bukan bis mewah, melainkan mobil rakitan yang dimodifikasi agar kuat melewati jalan curam, batu besar, dan kubangan lumpur. Armada pertama itu tidak memiliki fasilitas modern, namun ia membawa semangat yang luar biasa. Dari hari ke hari, Pinem mulai dikenal. Orang-orang menyebutnya bukan dengan nama kendaraan, melainkan dengan rasa hormat terhadap pengorbanan mereka. Pinem tidak lahir dari perhitungan bisnis, melainkan dari kebutuhan sosial. Setiap perjalanan menjadi bentuk bakti. Kadang sopir harus menunggu penumpang berjam-jam karena tidak ada yang datang. Kadang bis tetap berangkat meski kursi kosong, semata-mata agar warga yang menunggu di ujung rute tahu bahwa mereka tidak dilupakan. Filosofi inilah yang menjadikan Pinem berbeda dari perusahaan lain, sebuah usaha yang berakar dari hati. Rute yang mereka pilih bukan jalur mudah, dari Medan menembus Mahato hingga Kota Tengah, medan yang dilalui seringkali ekstrem. Pada musim hujan, jalan berubah menjadi sungai lumpur. Bis sering tergelincir, ban terbenam, bahkan terjebak hingga malam tiba. Sopir, kondektur, dan penumpang bekerja sama mendorong kendaraan, tanpa ada rasa mengeluh. Mereka tahu bahwa setiap meter jalan yang berhasil dilalui berarti kemenangan kecil bagi masyarakat. Pada musim kemarau situasinya tidak lebih ringan. Debu tebal beterbangan hingga menutupi pandangan, menempel di wajah dan pakaian penumpang. Namun mereka tetap tersenyum karena bis Pinem adalah satu-satunya harapan yang menghubungkan desa dengan kota. Dalam keadaan apapun, jadwal keberangkatan tetap diusahakan berjalan. Tidak ada alasan untuk berhenti hanya karena cuaca atau kerusakan. Yang menarik, Pinem tidak pernah membeli bis baru. Keputusan ini bukan karena kekurangan modal, melainkan kesadaran akan medan yang mereka hadapi. Jalanan pedalaman terlalu keras bagi kendaraan baru. Lebih baik memperbaiki dan merawat armada lama yang sudah terbukti kuat. Setiap armada dirawat dengan tangan sendiri oleh mekanik lokal,
sebagian besar warga setempat yang tumbuh bersama perusahaan ini. Dari situlah lahir hubungan batin antara manusia dan mesin, antara sopir dan kendaraan, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pinem tumbuh dengan cara yang unik. Ia tidak mengenal iklan, tidak berkompetisi dengan gaya, tidak mengejar citra, namun kehadirannya dirasakan hingga ke pelosok. Bagi masyarakat pedalaman, bis ini bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah sahabat, jembatan kehidupan, bahkan terkadang penyelamat dalam keadaan darurat. Jika perusahaan otobus lain berlomba memberi nama indah bagi armadanya, seperti Harapan Baru atau Bintang Timur, Pinem memilih cara yang berbeda. Setiap kendaraannya hanya diberi nomor pintu, ditulis sederhana di sisi bodi bis dengan cat tangan. Nomor itu menjadi identitas, bukan kebanggaan kosong, melainkan simbol kesetaraan. Nomor pintu bukan sekadar tanda urutan kendaraan. Ia mencerminkan nilai yang dipegang teguh oleh Pinem, bahwa semua armada dan kru memiliki martabat yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua berjuang di jalan yang sama, menghadapi debu dan lumpur yang sama, untuk melayani rakyat yang sama. Kebiasaan ini menjadi ciri khas yang melekat. Masyarakat tidak mengenal bis si biru atau si Harapan Jaya. Mereka menyebut dengan kalimat sederhana, tunggu nomor sekian atau yang tadi lewat nomor sekian. Bagi warga, angka pada pintu itu lebih dari sekadar tanda. Ia adalah jaminan kehadiran. Mereka hafal nomor bis seperti mengenali wajah sahabat lama. Kesederhanaan ini justru menumbuhkan rasa hormat. Pinem tidak membangun citra melalui warna cat atau desain eksterior, tetapi melalui konsistensi pelayanan. Bis mereka boleh tampak tua, namun disiplin waktu dan kejujuran kru membuatnya dihormati. Setiap sopir tahu bahwa tugas mereka bukan hanya mengemudi, tetapi menjaga kepercayaan masyarakat yang menggantungkan hidup pada keberangkatan harian Pinem. Ada satu kisah yang sering diceritakan di jalur Mahato. Suatu hari salah satu bis Pinem terjebak di jalan berlumpur. Alih-alih meninggalkan kendaraan, seluruh penumpang turun membantu. Lumpur menempel di tubuh mereka, namun tawa dan semangat membuat suasana hangat. Salah satu penumpang berkata, "Pinem bukan bis, Pinem adalah abdi rakyat." Kalimat sederhana itu kemudian menjadi semboyan tidak resmi di antara kru dan warga yang setia menaikinya. Kesetiaan penumpang kepada Pinem tidak dibangun oleh fasilitas, melainkan oleh rasa saling menghargai. Mereka tahu, di balik roda tua yang terus berputar itu, ada perjuangan manusia yang tulus. Sopir yang bangun sebelum fajar, kondektur yang tetap tersenyum meski berdebu sepanjang hari, dan mekanik yang memperbaiki mesin di bawah sinar lampu Petromax saat malam. Semua bekerja dengan satu tujuan, agar bis Pinem tetap hidup, agar pedalaman tidak mati. Ketika waktu terus berjalan dan zaman berganti, wajah transportasi darat di Indonesia berubah perlahan namun pasti. Bis-bis baru bermunculan di kota besar dengan cat mengilap, pendingin udara, dan kursi empuk yang menandakan kemajuan. Di atas permukaan, dunia transportasi tampak modern dan tertata. Namun di balik itu, ada kesenjangan yang semakin melebar antara pusat dan pinggiran, antara jalur strategis dan pedalaman. Di tengah perubahan itu, satu nama besar tetap berdiri sebagai lambang angkutan milik negara, Damri. Sejak awal berdirinya, Damri dikenal sebagai penjaga urat nadi transportasi rakyat. Namun kini, arah langkahnya tampak bergeser. Mereka lebih banyak hadir di wilayah yang ramai, di tempat yang mudah dijangkau, dan di rute yang menjanjikan keuntungan besar. Pulau Jawa menjadi ladang utama mereka, bersama deretan bandara besar di seluruh Indonesia. Di sana Damri tampil megah dengan armada baru, terminal modern dan citra pelayanan yang rapi. Namun di balik kilau pencitraan itu, tersisa ruang sunyi yang tak tersentuh. Pedalaman di Sumatera dan wilayah lain yang jauh dari pusat ekonomi justru jarang tersentuh oleh kehadiran bis-bis Damri. Di sana rakyat tetap bergantung pada angkutan kecil, pada kendaraan tua yang terus bekerja tanpa dukungan besar. Di sanalah Pinem Lauguna membuktikan diri sebagai Damri sejati, bukan dalam arti kepemilikan, melainkan dalam makna pengabdian. Tahun ini, tepatnya tahun 2025,
Damri sempat membuka rute Medan, Tanjung Balai. Langkah itu disambut dengan harapan besar oleh warga di sepanjang jalur tersebut. Banyak yang berpikir bahwa akhirnya Damri mulai menoleh keluar Pulau Jawa, mencoba menyentuh daerah yang selama ini diabaikan. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Rute tersebut ternyata dianggap kurang cuan, tidak memenuhi target penumpang dan pendapatan yang diharapkan. Hanya dalam waktu singkat, rute Medan, Tanjung Balai itu ditutup kembali tanpa penjelasan panjang. Peristiwa kecil itu menjadi cerminan besar dari arah kebijakan transportasi negeri ini. Di atas kertas, Damri masih mengaku melayani rakyat, tetapi di lapangan, semangat itu mulai pudar. Pelayanan publik digantikan oleh logika pasar, dan pengabdian digeser oleh perhitungan untung rugi. Tidak ada lagi semangat menembus jalan terjal, tidak ada lagi tekad membawa harapan ke desa-desa terpencil. Kini mereka hanya hadir di tempat yang terang, bukan di jalan berlumpur yang sepi dan sunyi. Berbeda dengan itu, Pinem Lauguna tidak pernah menimbang keberangkatan dengan angka atau keuntungan. Bagi mereka, satu penumpang di ujung desa memiliki nilai yang sama dengan 100 penumpang di kota besar. Tidak ada istilah rugi dalam kamus mereka, karena setiap perjalanan adalah bentuk pengabdian. Ketika Damri berhitung sebelum berangkat, Pinem sudah menyalakan mesin dan menembus kabut pagi. Ketika Damri sibuk menyusun laporan laba, Pinem sibuk memperbaiki ban di jalan berbatu agar penumpang tetap bisa pulang. Pinem tidak membutuhkan plakat penghargaan atau gelar resmi. Pengakuan datang dari rakyat itu sendiri. Dari petani yang bisa menjual hasil panen ke kota, dari anak sekolah yang bisa berangkat menuntut ilmu, dari keluarga yang bisa menjenguk sanak di rumah sakit. Itulah bentuk pengabdian yang tidak tercatat di laporan keuangan, namun melekat di hati masyarakat. Karena itu, ketika orang berbicara tentang Damri sejati, masyarakat pedalaman Sumatera tidak akan menunjuk pada perusahaan besar dengan kantor pusat megah. Mereka akan menyebut Pinem Lauguna, bis yang catnya sudah pudar, mesinnya tua, namun jiwanya tidak pernah lelah. Sebab Pinem tidak sekadar mengantar penumpang, ia membawa kehidupan, membawa rasa percaya bahwa di negeri ini masih ada yang bekerja, bukan untuk keuntungan, melainkan untuk kebaikan. Setelah puluhan tahun berlalu sejak berdirinya di tanah Karo yang dingin, bis Pinem Lauguna tetap menjadi cahaya kecil di jalan pedalaman. Meski zaman terus berganti, mereka tidak pernah kehilangan arah. Di antara kabut pagi, suara mesin tua mereka masih menjadi tanda kehidupan bagi banyak orang. Anak-anak masih melambaikan tangan ketika bis itu melintas. Para petani masih menunggu di pinggir jalan membawa hasil bumi yang akan dijual ke kota. Bagi masyarakat di rute Tanjung Beringin, Medan, Mahato, Kota Tengah, bis Pinem bukan sekadar alat transportasi, tetapi bagian dari kehidupan itu sendiri. Setiap perjalanan Pinem adalah kisah perjuangan. Tidak jarang sopir dan kondektur harus bekerja hingga malam, memperbaiki ban di jalan berlumpur, atau menunggu jembatan darurat selesai diperbaiki. Namun tidak ada keluhan. Mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekadar pekerjaan, melainkan bentuk ibadah. Kesetiaan itu menular kepada penumpang, yang tidak pernah berpaling meskipun banyak bis lain yang lebih nyaman lewat di kota. Kini, ketika Damri dan perusahaan besar lain sibuk berlomba memperluas rute di kawasan strategis dan bandara, Pinem tetap setia dengan jalannya sendiri. Mereka tidak tertarik mengejar kemegahan, karena mereka tahu bahwa pelayanan sejati tidak diukur dari jumlah penumpang, melainkan dari kehadiran. Selama bis Pinem masih melaju di antara lumpur dan batu, selama nomor pintu mereka masih terlihat di balik debu, selama itu pula rakyat pedalaman masih memiliki alasan untuk tersenyum. Dari Kabupaten Karo yang dingin hingga pedalaman Sumatera yang keras, Nomen Pinem telah meninggalkan warisan yang tak ternilai. Bis Pinem Lauguna menjadi simbol pengabdian yang tak lekang oleh waktu. Mereka bukan sekadar pengangkut penumpang, tetapi jembatan kehidupan antara desa dan kota, antara harapan dan kenyataan. Ketika banyak perusahaan mengejar laba dan meninggalkan rakyat kecil, Pinem justru memilih bertahan di jalan yang sulit. Mereka membuktikan bahwa bis tua pun bisa menjadi kendaraan kehormatan bila dijalankan dengan hati. Mereka adalah wajah sejati dari pelayanan publik, sesuatu yang kini jarang terlihat di tengah dunia yang serba cepat dan penuh perhitungan.
Dan bagi kita yang mendengar kisah ini ada pesan yang tersisa, bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan akar, bahwa pengabdian tidak selalu memerlukan kemewahan, dan bahwa di balik debu pedalaman masih ada cahaya yang berputar bersama roda-roda tua Pinem. Jika kisah tentang bis Pinem Lauguna ini menginspirasi, jangan lupa untuk tekan tombol suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada teman-teman, dan subscribe saluran ini agar kisah perjuangan transportasi rakyat seperti ini tidak hilang di telan zaman. Karena setiap kali kita menekan tombol itu, kita turut menjaga agar semangat pengabdian dari pedalaman Sumatera tetap hidup, bersama bis tua yang tidak pernah menyerah pada jalan berbatu dan waktu. Baiklah sahabat transportasi, sampai di sini video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih.